Jadi buat teman-teman yang masih meragukan tentang COVID-19, kemudian tidak percaya dan khawatir, saya pikir kalian harus nonton video ini dan kalian bisa merasakan sendiri bahwa COVID-19 itu walaupun penularannya cepat, berbahaya, tapi tetap bisa diatasi dengan protokol kesehatan yang maksimal. Halo, assalamualaikum teman-teman All Bike Community dimanapun kalian berada. Ini hari Jumat, baru pulang kantor, jam pulang kantor, mau pulang sambil coba ngevlog dan ngomongin beberapa hal. Oh iya, ini kalau kalian ngeliat penampakan memang sedikit aneh ya, saya pakai face shield, masker. Nih memang seragam sehari-hari pas saya ke kantor, jadi diwajibkan menggunakan face shield dan menggunakan masker. Oke, kita mulai saja perjalanan kita hari ini. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar, pulang ke rumah nggak macet, sambil melihat situasi terkini di jalanan. Oh iya, seragam saya menggunakan face shield dan masker ini udah hampir berapa ya? Hampir 10 bulan kah? Dari bulan Maret. Jadi waktu pemerintah belum mewajibkan penggunaan masker bagi masyarakat, perusahaan saya itu udah mewajibkan setiap karyawannya menggunakan masker. Bahkan kita sempat dibagikan masker masing-masing 2 pieces, masker kain ya, karena waktu itu masker medis juga lagi sulit dicari, sebagai preventif. Oke, seperti biasa, checkpoint Satpam sore. Nah, sejak saat itulah sehari-hari saya nggak pernah lepas dari masker. Nah, saking terbiasanya sekarang kemanapun saya pergi, walaupun bukan ke kantor, pasti saya menggunakan masker. Jadi insya Allah tanpa himbauan dari pemerintah pun sudah dengan sendirinya sadar menggunakan masker. Penggunaan face shield diwajibkan bagi setiap karyawan dari mulai berangkat sampai kembali ke rumah masing-masing. Otomatis sewaktu di kantor pun kita diwajibkan menggunakan masker dan face shield, kecuali pada saat mau makan atau pada saat mau sholat atau pada saat kita sedang berdiam diri di office dan tidak sedang berbicara dengan orang lain. Ya, itulah kenapa pada akhirnya face shield dan masker ini seperti menjadi properti pribadi yang harus disiapkan kemanapun saya pergi. Nah, berhubung sekarang saya sedang sendirian dan sedang dari mobil, nggak ada salahnya kalau kita lepas face shield dan maskernya. Oh ya, karena demi keamanan, jadi saya biasanya pakai masker sensi 4 lapis, dilapisi dengan masker kain. Tujuannya sebenarnya sederhana sih, karena masker ini kan kadang berserabut ya. Kalau penggunaan lama itu serabutnya itu
membuat hidung atau mulut menjadi gatal. Jadi akhirnya saya lapisi dengan masker kain di sebelah dalam. Ya, masker ini hanya salah satu protokol kesehatan yang diikuti untuk menghindari penularan COVID. Protokol kesehatan yang lain juga terus berjalan di tempat saya. Kita menerapkan mulai dari mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan face shield yang tadi itu. Nah, ngomong-ngomong soal mencuci tangan ini, setiap kali berangkat, karyawan sebelum memasuki tempat bekerja masing-masing alias sebelum masuk ke loker itu diwajibkan untuk mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Jadi kita punya puluhan tempat cuci tangan di area sebelum masuk kantor. Jadi ribuan karyawan itu melakukan cuci tangan massal di situ, antri, tapi tetap mengutamakan protokol kesehatan, menjaga jarak. Termasuk di area-area publik yang lain pun juga kita terapkan protokol kesehatan yang sama, di musola, kemudian di kantin, di smoking room, dan di tempat-tempat yang lain juga sama. Nah, saking banyaknya karyawan, sebenarnya tantangan yang paling besar adalah bagaimana memastikan setiap karyawan itu sadar diri dan bisa mematuhi protokol kesehatan yang ada. Itu masih jadi tantangan karena kita perusahaan padat karya, karyawannya sebagian sistem kontrak. Setiap bulan pasti ada karyawan lama yang keluar dan ada karyawan baru yang masuk. Nah, pada saat karyawan baru yang masuk, mereka harus mengikuti protokol kesehatan seperti standar kita, dan wajar sih kalau perlu waktu supaya mereka menjadi terbiasa. Ya, pelanggaran-pelanggaran pasti ada ya setiap hari. Cuma sebagian besar karyawan sudah sadar dan paham bagaimana menaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di perusahaan. Ya, COVID-19 ini memang merubah keseluruhan pola hidup masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional pada umumnya gitu. Banyak sekali hal-hal yang tadinya terbiasa menjadi tidak terbiasa. Banyak sekali hal-hal yang biasanya dilakukan beramai-ramai sekarang menjadi sendiri. Yang biasa dilakukan secara langsung harus dilakukan secara tidak langsung. Ya, sebagai manusia yang punya akal dan punya pikiran, ya kita harus pintar-pintar beradaptasi sih supaya tetap bisa bertahan. Dan adaptasi itu salah satunya diawali dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kita sampai di titik macet yang tadi, ternyata secara aktual tidak begitu macet, walaupun tadi secara Google Map kelihatan merah ya, tapi ini sebentar saja sih sepertinya macetnya, mudah-mudahan. Penerapan protokol kesehatan yang ketat itu berimplikasi terhadap positive rate yang rendah, di bawah rata-rata nasional. Itu udah kita buktikan dan kita punya datanya. Jadi bagi yang nggak percaya protokol kesehatan itu bisa mengurangi penularan COVID-19, ya kita udah punya data-datanya, kita udah punya fakta-faktanya. Oh iya, selain dua hal tersebut juga kita punya sistem tracing ya.
Jadi sistem tracing ini berupa sebuah sistem aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh karyawan dimanapun dia berada. Setiap karyawan diminta untuk mengisi data ke sistem aplikasi ini minimal 4 kali sehari. Data-data yang dimasukkan ya data-data general sih, data kondisi kesehatan, kemudian data suhu badan. Kebetulan setiap karyawan kita itu dibekali masing-masing termometer digital satu orang. Jadi termometer digital itu dibawa kemana-mana sehingga bisa mengukur suhu tubuh jika diperlukan dan mengupdate-nya ke sistem aplikasi yang tadi itu. Nah, sistem aplikasi ini juga berisi tentang siapa saja orang yang kita temui, kemudian kondisi kesehatan orang yang kita temui seperti apa, dan aktivitas detail yang kita lakukan. Dari sistem aplikasi ini sebenarnya kalau bisa diisi dengan konsisten dan dengan benar, itu kita jadi tahu pada saat terjadi kasus positif siapa saja yang menjadi kontak erat kita. Itu tujuannya seperti itu sebenarnya. Jadi tanpa kita menggali secara langsung, hanya berdasarkan sistem aplikasi ini kita langsung tahu. Bahkan lokasi aktual kita ada dimanapun kita bisa tahu dari sistem aplikasi ini. Ya, inti dari pembicaraan hari ini adalah bahwa COVID-19 ini nyata, ada faktanya, kemudian penularannya sangat tinggi. Tapi tenang saja, dengan menerapkan protokol kesehatan yang maksimal, melakukan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, itu kita bisa menekan penularan COVID-19 ini sampai ke minimal mungkin. Jadi buat teman-teman yang masih meragukan tentang COVID-19, kemudian tidak percaya dan khawatir, saya pikir kalian harus nonton video ini dan kalian bisa merasakan sendiri bahwa COVID-19 itu walaupun penularannya cepat, berbahaya, tapi tetap bisa diatasi dengan protokol kesehatan yang maksimal. Hey, demikian, terima kasih banyak teman-teman sudah menemani saya ngobrol sore ini. Berhubung sudah mau sampai rumah, jadi sebaiknya saya akhiri dulu. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Insya Allah format seperti ini akan coba terus saya kembangkan sehingga bisa lebih maksimal lagi dan bisa dinikmati lebih intens. Terima kasih, assalamualaikum.